warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, terutama jamaah Masjid Darut Taqwa dan juga seluruh jamaah yang bisa mengikuti acara ini dimanapun panjenengan berada, baik yang jamaah di rumah ya, bersama keluarga, mungkin dengan saudara-saudara kita yang bisa kemudian kita berlanjut untuk mengikuti kajian tafsir setiap hari Sabtu ba'da subuh kali ini. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama bangun subuh berjamaah, sholat subuh dengan amal ibadah kita, amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sarana dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, sehat jiwa raga kita, bahagia sekeluarga, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariatnya, yang kita teladani sunnah-sunnahnya, dan kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka orang-orang penduduk Mekah, ai ahlu Makkah, ya, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Bertanya tentang apa? Anis sa'ati, ai al-qiyamah. Bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang kafir atau penduduk Mekah, ya, banyak manusia umatnya Nabi Muhammad yang bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Ayyana mursaha, ayyana ay mata, kapan, mursaha ya, terjadinya hari kiamat. Wahai Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Jadi ayat ini juga sama dengan surah An-Naba ya, sana juga amma yatasaalun. Jadi mereka itu saling bertanya-tanya anin nabail azim, dari berita tentang berita yang sangat agung yaitu hari kiamat. Jadi ketika mereka, jadi pertanyaan mereka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang mempertanyakan hari kiamat itu yang dijelaskan Nabi Muhammad
yang lalu kemudian mereka menanyakan, terus kapan sih kejadiannya, kan begitu. Ada juga pertanyaan mereka itu lit ta'jil, untuk cara bahasa Jawanya nggigi mongso, Pak. Ya, untuk sing jare kiamat itu kapan sih kejadiannya kalau memang ada gitu. Jadi mereka setengah tidak percaya. Mereka kemudian menantang. Jadi banyak orang kafir itu yang menantang, ya, kapan terjadinya hari kiamat kalau memang in kuntum shodikin, kalau memang kalian itu orang-orang yang benar. Itu di ayat-ayat yang lain seperti itu. Ya, jadi terus dijawab ayyana mursaha qul ilmu innama ilmuha inda rabbi. Jadi katakan wahai Nabi Muhammad, innama ilmuha, ya, sesungguhnya yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat itu inda rabbi, ya, berada di sisi Tuhanku. Jadi tentang ilmunya kapan kejadiannya hari kiamat itu hanya Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam, kan gitu. Jadi gitu. Sama dengan kemarin ketika ada ramalan-ramalan malam tanggal 15 Ramadan ya Pak ya. Katanya ada kejadian dukhon dan sebagainya. Ya. Itu ya saya jawab aja wallahu a'lam. Jadi setelah viral ada ceramah yang nanti malam tanggal Ramadan 15 Ramadan itu akan terjadi dukhon atau apa itu ya. Itu. Ya kalau memang kejadian benar ya itu hak kuasanya Allah. Tapi kalau memang tidak ya kita hati-hati aja menanggapi itu. Jadi kita mawas diri aja karena memang kita sudah berada di zaman akhir zaman ini. Kita benar-benar hati-hati mawas diri, ya, memperbanyak bekal untuk kebutuhan-kebutuhan di akhirat nanti. Karena yang tahu hanya Allah. Apalagi setelah itu viral lagi adanya apa itu Pak, yang bintang jatuh di Dosermo atau di mana itu, ya, itu ternyata itu bukan. Jadi itu hoak dan kejadian itu di luar negeri yang kemudian nggak tahu dimodifikasi atau bagaimana dengan kecanggihan anak-anak sekarang. Lalu kemudian seakan-akan kejadiannya di Sidosermo, karena saya juga kebetulan alumni Pondok Sidosermo. Ya, setelah saya tanyakan teman-teman ternyata tidak ada. Dan tadi malam saya ada YouTube-nya yang menjelaskan tentang itu, bahwa yang katanya bintang jatuh atau apa, meteor atau apa, tidak ada. Ya, itu kejadian beberapa tahun lalu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saya hormati. Jadi innama ilmuha inda rabbi. Jadi tentang kapan kejadiannya kiamat hanya Allah yang maha tahu. La yujalliha, ora ono sing iso memperjelas, tidak ada yang menjelaskan ayyuzhiruha, ya, yang mewujudkan hari kiamat itu, liwaqtiha, kapan waktunya hari kiamat, illa huwa, kecuali Allah. Jadi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Bahkan suatu saat malaikat Jibril itu pernah datang dalam bentuk seperti manusia biasa, datang di tengah-tengah halaqah, di tengah-tengah para sahabat, di mana beliau Rasulullah memberikan wejangan-wejangan tentang dakwah agama. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki itu kemudian menanyakan mal islamu, gitu. Apa itu Islam? Wa mal imanu, dan apa itu iman? Wa mal ihsanu, dan apa itu ihsan? Jadi setelah diterangkan Islam itu yang terdiri dari rukun Islam 5, kemudian iman itu yang berupa rukun iman ada 6 itu. Kemudian menanyakan wa mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu ketika engkau beribadah seakan-akan menyaksikan Allah. Kalau tidak bisa derajat itu, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwa setiap amal ibadah kita disaksikan Allah. Lalu sang laki-laki ini menjawab, shadaqta ya Rasulullah, engkau benar. Lalu yang terakhir,
sang manusia yang sebetulnya malaikat Jibril menyerupai laki-laki ini, ya, tiba-tiba menanyakan mas-sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Dijawab sama Rasulullah, mal mas'ul, ya. Jadi orang yang ditanya ini tidak setahu yang bertanya, gitu, ya. Jadi saya juga tidak tahu kalau tentang hari kiamat, kata Rasulullah. Akan tetapi, kata malaikat Jibril itu, tanda-tanda hari kiamat yang kemudian diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, tentang kapan datangnya hari kiamat hanya Allah yang maha tahu, ya. Tapi tanda-tandanya kita sudah diberitahu. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau kiamat kecil ini ya sekarang ini sudah terjadi, Pak, ya. Sudah terjadi. Ada laki-laki yang menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Kalau sudah hilangnya rasa malu di tengah-tengah kehidupan manusia, ya, malu berbuat mau berbuat baik malu, mau ibadah malu, ya, dan banyaknya kejahatan-kejahatan itu masih banyak lagi, ya, tanda-tanda kalau kecil adanya hari kiamat, termasuk anak yang berani kepada orang tua, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi kalau tanda kiamat besar, ya seperti di hadis sahih itu disebutkan, kalau sudah ada matahari terbit dari barat, atau munculnya dajjal, terus dukhon, nah itu, ya. Jadi itu terjadi seperti itu. Nah, kalau sekarang ini kemudian dajjal itu dimaknai apa, itu ya wallahu alam, ya. Jadi intinya itu. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, tidak ada yang menjelaskan tentang kapan waktunya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saqulat. Nah, saqulat itu azumat, sangat besar, sangat berat. Fis samawati, bahwa hari kiamat itu sangat berat rasanya. Fis samawati wal ardi, terhadap makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ala ahliha lihauliha, karena hiruk pikuknya hari kiamat itu. Ya, jadi banyak sekali, Pak, ayat-ayat tentang itu. Idzas sama'u idzas syamsu kuwirat, misalnya gitu. Ketika matahari digulung, atau wassama idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah, atau idzas sama'u syaqqat, ya kan? Banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Ada juga idza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bumi ini sudah diguncang seguncang-guncangnya. Itu seperti itu. Ya, apakah itu idza zulzilat itu maksudnya bergoncang bumi, terjadi seperti gempa bumi dan sebagainya, banyak terjadinya musibah. Bisa jadi wabah corona ini juga harus menjadikan bahan ibrah buat kita sebetulnya, gitu. Mudah-mudahan ini sebagai tanda pengingat buat kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga jamaah sekalian, ya, ini tanda-tanda hari kiamat di mana kita sudah berada di zaman akhir. Itu. Jadi di ayat ini menggambarkan bahwa seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, buistu ana wasa'atu kahataini. Jadi Rasulullah pakai telunjuk dua, Pak. Di situ disebutkan telunjuk jari telunjuknya dan jari jempolnya. Ya, ngapunten, ini bukan ada unsur politik loh, ya. Jadi Rasulullah itu, ya, ketika bersabda buistu ana, ya, wasa'atu kahataini, saya diutus antara saya dengan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah, ya, jari telunjuk dan jari jempol. Itu dalam, ya, artinya saking dekatnya antara Rasulullah dengan hari kiamat, ya, itu betapa dekatnya. Apalagi sekarang ini Rasulullah dengan kita sudah sekitar 15 abad yang lalu, 1441 lebih, ya, itu. Jadi sehingga saat ini bisa kita simpulkan
kan berada di ambang hari kiamat akan segera datang. Tinggal kita persiapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita, memberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada kita ya sampai datangnya hari kiamat. Dan kita tidak menangi hari kiamat. Mudah-mudahan kita meninggal di alam barzah, di alam penantian dalam keadaan penuh kenikmatan dengan amal-amal kita selama dalam kehidupan ya, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjutan ayat berikutnya, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka tanya lagi, wahai Muhammad, ka'annaka hafiyun anha, seakan-akan kamu ini benar-benar tahu tentang kiamat itu. Jadi orang kafir itu yakin betul bahwa Muhammad itu tahu tentang datangnya kiamat. Penduduk Mekah tahu, yakin betul bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang diberitahu oleh Allah tentang datangnya hari kiamat. Dijawab lagi oleh Rasulullah, qul innama ilmuha indallah. Sekali lagi ya, ini sebagai takkid, sebagai penguat bahwa yang maha tahu tentang datangnya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu ya. Tidak tahu di sini maksudnya tidak tahu bahwa yang tahu hanyalah Allah tentang datangnya hari kiamat. Atau yang dimaksudkan di sini banyak manusia yang tidak menyadari betapa dekatnya hari kiamat itu sehingga lupa bagaimana mempersiapkan akan ketemu dengan hari kiamat. Mempersiapkan bekal-bekal nanti setelah hari kiamat, apa yang kita persiapkan, kita sowankan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan diberikan yang terbaik kehidupan yang kekal di hari kiamat dengan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Fajr itu ya kan Pak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semuanya yang insyaallah berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, beribadah yang terbaik, beramal soleh yang terbaik, apalagi di bulan Ramadan yang terbaik ini senantiasa diridhoi Allah. Kita benar-benar dijadikan oleh Allah golongan hamba-hambanya yang kemudian diridhoi Allah dengan kita semuanya berbondong-bondong dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allah, agar kami bisa hidup kembali normal dan bisa beribadah secara maksimal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kuatkan kami untuk menunaikan amal-amal ibadah di bulan suci ini sampai akhir Ramadan nanti ya Allah. Bisa istiqomah ibadah, istiqomah tilawah ya Allah, istiqomah bertobat, istighfar kehadirat-Mu ya Allah. Di bulan yang penuh ampunan-Mu, barakah-Mu dan maghfirah serta terbebasnya dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqamah. Engkau berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Engkau berikan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri keturunan anak cucu kami yang solih solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci-Mu Makkah, Madinah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.